Aku suka firman Tuhan yang mengajar kita semua. Ku suka firman Tuhan yang dapat menyatakan kesalahan. Hai adik-adik, Shalom. Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini Kakak Sermita senang sekali karena bisa berjumpa dengan adik-adik di rumah dalam ibadah online pada saat ini. Nah, sekarang sebelum kita beribadah, kita akan berdoa. Namun sebelum itu, kita akan mengangkat pujian Kawanku Ini Hari Minggu. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu untuk beribadah online pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami, tolong Engkau tuntun dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi satu kali lagi. Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Iya, benar sekali, cerita kita tentang janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan memberkati keluarga Daud dan kerajaannya. Sama seperti kakak dan adik-adik, Tuhan juga pasti akan memberkati kita. Untuk itu, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian, bawa persembahan. Adik-adik,
kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus cerita yang akan kita dengarkan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk terus beribadah kepadanya walaupun lewat media sosial, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap setia dan taat mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, nah, kita akan mempersiapkan bahan bacaan kita, ya. Tapi sebelumnya itu kita akan menyanyi terlebih dahulu, ya. Kita mau menyanyi baca kitab suci. Kita nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca bersama bahan bacaan Alkitab kita minggu ini. Kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama ayat 28 hingga ayatnya yang ke-40. Kakak ulangi ya. 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama ayat 28 hingga ayatnya yang ke-40. Nah, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, adik-adik perhatikan Alkitabnya ya. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Bahan bacaan kita minggu ini dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 40. Di bawah judul Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab katanya, "Panggillah Batseba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan, Allah Israel, dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudahku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku, menggantikan aku." Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup Tuanku Raja, hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakmu Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawalah dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo.' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku.
dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yehoyada menjawab raja, Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat takhta Salomo lebih agung dari takhta Tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya Yehoyada dengan orang Kereti dan orang Peleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diorapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan mengambil bersukakarya. Ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkata, berbahagialah kita yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi jika kakak dan adik-adik tetap memelihara firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita hari ini, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik di rumah. Nanti kalau sudah besar, adik-adik bercita-cita mau jadi apa? Wah, luar biasa semuanya ya. Karena ada yang bercita-cita jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi perawat, dan masih banyak lagi. Tapi apa yang adik-adik harus lakukan untuk mencapai cita-cita adik-adik tersebut? Iya, betul. Dengan semangat belajar yang keras, adik-adik harus bekerja dengan keras, dan jangan lupa adik-adik harus rajin berdoa sehingga cita-cita adik-adik nantinya itu boleh tercapai. Nah, demikian juga dengan orang tua adik-adik. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk terus maju dan berkembang. Nah, agar suatu saat nanti ketika anak-anak mereka sudah besar, anak-anak ini mereka boleh persiapkan untuk memegang suatu peran penting di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, demikian juga cerita firman Tuhan hari ini dalam bacaan kita. Nah, hari ini bacaan kita bercerita tentang seorang raja. Nah, adik-adik tahu siapa raja itu? Iya, betul. Bercerita tentang seorang raja yang bernama Raja Daud. Ya, siapa yang tidak kenal Raja Daud? Ya, Raja Daud ketika masih muda, raja ini selalu menang di dalam peperangan. Gesit ketika berhadapan melawan musuh. Adik-adik masih ingat siapa yang pernah menjadi lawan daripada Raja Daud? Badannya besar. Iya, Goliat. Nah, Raja Daud pernah melawan Goliat dan Raja Daud menang. Tetapi adik-adik, saat ini dalam bacaan kita, Raja Daud sudah tua. Nah, dia sudah tua. Tubuhnya semakin lemah. Sehingga Raja Daud mencari seorang pengganti untuk menggantikan dia menjadi seorang raja atas umat Israel. Jadi, Raja Daud sesuai dengan perintah dan titah Tuhan lalu mempersiapkan Salomo anaknya untuk menjadi pengganti dia menjadi raja atas umat Israel. Nah, adik-adik, lalu Raja Salomo memanggil Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yehoyada untuk datang menemui dia. Ketika orang ini dikasih tanggung jawab untuk membantu mempersiapkan Salomo menjadi seorang raja.
ya, agar proses persiapan Salomo menjadi seorang raja, proses persiapan Salomo diurapi itu berjalan dengan baik, maka raja memanggil orang-orang kepercayaannya ini untuk membantunya. Lalu menyuruh ketiga orang ini, yaitu Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada tadi, untuk membawa Salomo naik ke atas bagal betina milik raja menuju ke kota Gihon, tempat peresmian dan pengurapan Raja Israel. Nah, kalau bagal betina itu adik-adik, itu semacam keledai, ya, keledai tetapi setengah juga seperti kuda. Jadi antara keledai dan kuda, zaman dulu dikatakan bagal betina. Jadi adik-adik, akhirnya Nabi Nathan, Imam Sadok, dan Benaya bin Yoyada menaikkan Salomo dan membawanya ke Gihon. Nah, sampai di Gihon, Salomo ini lalu diurapi oleh Nabi Nathan dan Imam Sadok untuk menjadi raja menggantikan ayahnya. Setelah diurapi, rakyat berseru-seru hidup Raja Salomo. Nah, adik-adik, kalau kita mendengarkan cerita tentang Raja Salomo yang diurapi menggantikan ayahnya Raja Daud menjadi raja atas kaum Israel, sepertinya kalau kita membayangkan, sepertinya perjalanan Raja Salomo itu begitu gampang dan mudah, ya adik-adik. Tapi ternyata tidak. Banyak hal dan rintangan yang harus dilewati oleh Salomo sehingga ia akhirnya diurapi menjadi raja atas Israel. Nah, nanti setelah ibadah kita selesai, adik-adik boleh membaca satu raja-raja dari pasal pertama, ya, dari ayatnya yang pertama, karena di situ lebih dijelaskan apa yang menjadi halangan dan rintangan daripada Raja Salomo untuk diurapi menjadi seorang raja. Di mana dalam cerita itu dikatakan ada saudara tirinya yang bernama Adonia yang sangat mau juga menjadi seorang raja. Bahkan Adonia ini sudah mengklaim dirinya sebagai seorang raja, menggantikan ayahnya Raja Daud saat itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Tetapi adik-adik, Tuhan punya rencana yang indah dalam masa depan Salomo. Walaupun banyak halangan dan rintangan yang dilewati oleh Salomo, tetapi Tuhan sudah menetapkan dia menjadi raja atas orang Israel. Jadi ketika Tuhan berkehendak, walaupun saat itu Salomo masih dalam usia yang sangat muda ketika ia diurapi menjadi seorang raja, tapi dia sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja. Dan ketika Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang mustahil dalam rancangan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, hari ini kita belajar dari cerita Salomo yang diurapi menjadi seorang raja untuk menggantikan ayahnya. Nah, bagaimana dengan adik-adik di dalam menggapai cita-cita adik-adik nanti ketika adik-adik sudah besar? Apakah adik-adik mau dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya? Jawabannya pasti dan iya, ya. Karena dalam menggapai cita-cita itu, kita harus terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Adik-adik juga harus terus mempersiapkan diri menyambut rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan adik-adik. Nah, contohnya tadi seperti yang dikatakan, apa yang dilakukan adik-adik untuk menggapai cita-cita itu? Nah, contohnya tadi harus belajar dengan keras, bekerja dengan keras, dan terlebih lagi terus mengasah kemampuan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup dan kehidupan adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik untuk terus berdoa memohon penyertaan Tuhan di dalam menggapai cita-cita itu.
Walaupun adik-adik dalam menggapai cita-cita adik-adik kelak, banyak hal dan rintangan yang akan adik-adik temui. Dan tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa kita capai. Tetapi adik-adik, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang kita minta di dalam nama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Dan semua yang Tuhan berikan itu adalah rancangan yang terindah di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik terus untuk berusaha, bekerja dan berdoa menggapai cita-cita adik-adik kelak. Dan harus yakin bahwa apapun yang Tuhan berikan itu adalah yang terindah di dalam kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Amin adik-adik? Amin. Nah adik-adik, untuk merespon cerita kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Nah, adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Duduk yang tenang ya. Namun sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu lagu Lipatlah Tangan. 1, 2, 3. Lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan masih memperkenankan kami anak-anak sekolah minggu untuk terus beribadah kepadamu. Walaupun Tuhan hari ini kami masih tetap beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk terus setia dan taat mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah cerita firman-Mu hari ini yang kami sudah dengarkan bersama itu boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua dan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau datang berdoa kepada Tuhan. Kami mau mendoakan orang tua kami. Berkati mama dan papa kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, kesabaran, agar mereka selalu mendampingi kami, membimbing kami, mengayomi kami, agar kami makin mengenal Engkau lewat mama dan papa. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan teman-teman kami, teman sekolah kami, teman sekolah minggu kami, guru kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, berkati kami dan sertai kami Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami bahkan seminggu ke depan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau datang mendoakan para tenaga medis dan pemerintah kami di dalam menanggulangi akan virus corona yang saat ini masih terjadi Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, berikan mereka hikmat yang asalnya daripada-Mu, agar mereka mampu melakukan yang terbaik buat kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tak lupa mendoakan kakak-kakak pembimbing kami
yang terus membimbing kami, terus menyampaikan firman Tuhan kepada kami, walaupun selalu lewat media sosial Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa lewat semua itu nama Tuhan terus diagungkan dan boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Berikan kesehatan kepada kakak-kakak pembimbing kami Tuhan, agar mereka boleh senantiasa bekerja dengan hanya takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan akan situasi kami saat ini Tuhan, yang masih terus belajar dari rumah. Tuhan, kami mau menggapai cita-cita kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan ketekunan kepada kami untuk terus belajar dengan baik. Walaupun Tuhan, karena saat ini ada virus corona, kami harus belajar dari rumah. Tapi biarlah itu tidak mematahkan semangat kami untuk terus rajin berdoa, rajin belajar, dan rajin bekerja untuk kami nanti menggapai cita-cita kami ketika kami sudah besar. Tuhan Yesus yang baik, teman-teman kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan yang kurang sehat, entah itu di mana mereka berada Tuhan, baik yang sakit di rumah maupun yang mungkin ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau berkati teman-teman kami yang sedang sakit ini, berikan kesembuhan kepada mereka, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, berkati perawatan keluarga, para medis, agar lewat semuanya itu Tuhan, teman kami boleh memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang ibadah sekolah minggu kami sudah selesai Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami lagi hari ini. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar hari ini, cerita yang sudah kami dengar Tuhan, itu tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi kami berdoa dan memohon Roh Kudus untuk menyertai kami, agar kami selalu dimampukan untuk mempraktekkan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang dibanggakan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang ibadah kami selesai Tuhan, dan kami akan melakukan aktivitas kami, sertai kami sepanjang hari ini bersama orang tua kami, bersama orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk datang membawa doa kami ini, karena kami datang memohon kepadamu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami dengan doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita menyanyi "Selesailah Sekolah Minggu". Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Shalom, shalom, Tuhan memberkati, mari kita pulang. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.